Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Beruntungnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang punya akal pikiran, punya nafsu, punya keinginan, punya fisik yang baik, bisa berbicara dan bisa mengatur semuanya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga tentu selain manusia ini sebagai sebagus-bagus penciptaan menurut Al-Quran, setidaknya manusia ini juga mengatur bumi, mengatur dunia, mohon maaf bahasa Jawa ya, mengatur dunia ini. Bahkan sampai Allah ngendika dalam Al-Quran, kerusakan di bumi dan lautan itu disebabkan oleh manusia. Tetapi dalam hal ini tentu saya tidak akan membahas bagaimana perilaku manusia, karena memang manusia juga ya seperti itu, yang tentu diprotes sebelum penciptaan. Ya, mengapa engkau ciptakan manusia yang nantinya akan bertumpah darah, akan saling berperang dan seterusnya. Tetapi yang paling penting adalah bahwa manusia ini mempunyai satu karakter yang luar biasa, dan oleh orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat, kita harus bersyukur karena manusia itu mempunyai dimensi-dimensi yang luar biasa, yang bisa mengambil kebijakan, yang mampu menjadi generasi penerus atau khalifatullah fil ard. Dan proses ini tidak dimiliki oleh generasi yang lain. Kita misalkan ada penciptaan Allah yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak, tidak bisa melaksanakan sesuatu, misalnya kayak batu. Batu itu diciptakan Allah ya hanya seperti itu saja. Kadang malah posisi batu itu dihancurkan oleh manusia. Jadi dia dipukul ya diam saja, dia di mesin penghancur ya tidak akan mengalami protes. Dan ini ya memang nasibnya seperti itu batu. Berbeda dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan itu dia mempunyai pemikiran, mempunyai perasaan. Hanya karena memang manusia itu tidak bisa menangkap bagaimana perasaannya, bagaimana pemikirannya, tapi merespon bisa. Yang namanya tumbuhan itu merespon sesuatu sangat bisa. Sehingga proses berpikir tumbuhan itu juga sangat terbatas. Mereka bisa berpikir, bisa merasakan sesuatu, bisa mengalami kesenangan, kesukaan, tetapi tumbuhan itu tidak mampu mengekspresikan atau tidak mampu menyampaikan dalam bentuk kata-kata. Misal, ketika kita di rumah, kemudian kita menanam pohon kelapa atau pohon mangga atau pohon apa saja yang sering kita dekati. Kemudian kita bacakan ayat Quran atau kita sapa, kita pegang, kita elus-elus pohonnya, kemudian kita sapa, alhamdulillah, ini bagaimana kabarmu? Mudah-mudahan kamu bisa baik-baik saja dan sehat serta tetap hidup. Serta mungkin kita sering ngaji di dekat pohon itu. Secara tidak langsung pohon itu akan merespon, karena dia bersahabat atau diberikan perangai-perangai positif. Sebagaimana misalnya tumbuhan itu ada sering dibacakan doa, mungkin Al-Fatihah, mungkin surat apa, kita sering sering ngaji di dekat pohonnya itu. Maka tentu akan mempunyai tumbuh yang cukup baik, akan berbuah yang lebat. Dan itu dicontohkan oleh beberapa ahli. Memang kondisinya berbeda sekali ketika tumbuhan itu tidak pernah kita sapa. Mungkin ya biasa-biasa saja, asal tanam saja.
tanpa harus mungkin setiap hari didoakan dan seterusnya, tentu dampaknya akan berbeda. Itu yang membuktikan bahwa tumbuhan pun sebenarnya bisa untuk merespon apa yang diinginkan oleh manusia. Dan mereka bisa bersyukur. Dengan apa? Ya dengan menumbuh, dengan berbuah yang lebat, dan memberikan manfaat untuk orang-orang yang menanamnya atau lingkungan di sekitarnya. Lah karena tumbuhan itu kadang tidak bisa berpikir, mungkin bahkan kalau semakin lebat ya akan membawa dampak yang buruk. Mungkin oyotnya atau akarnya itu sampai ke rumah atau dodos pondasi dan seterusnya. Dan yang lain karena memang tumbuhan tidak punya perasaan atau pemikiran-pemikiran untuk menghindari kondisi. Ya apapun yang ada di sekitarnya ya diterjang saja. Itu yang terjadi. Berbeda kalau misalnya yang ketiga ini semacam hewan ayam, kambing, kerbau, kuda itu punya perasaan, bisa mengekspresikan sesuatu, bisa sedih, bisa senang, tapi dia tidak bisa bicara. Minimal kita tidak tahu bahasa mereka, sehingga mudahnya ketika mungkin pada saat hari Idul Kurban, di saat hari kurban ini kambing yang tua disembelih, mungkin cempe, ya cempe itu anak kambing bahasa Jawa, itu akan mengatakan embe, embe, waduh ini orang tua saya mau dibunuh, ini bagaimana ini. Dia sedih tapi dia tidak tahu, tidak bisa mengekspresikan sesuatu, sehingga dia merasa senang ya bilangnya embe, mau disembelih ya bilangnya embe, diikat ya bilangnya embe, mau dia dianiaya atau bagaimana diberi makan ya embe, tidak diberi makan ya embe, bahkan kepanasan ya embe, kehujanan ya embe. Itulah ekspresinya. Jadi hewan itu tidak bisa menyampaikan sesuatu. Bahkan ayam yang mungkin kita kadang agak kesel karena kita menjemur padi, kemudian ada ayam yang nyenotroli padi itu, kemudian kita sawat, ya, kita kita pukul. Nah, mungkin ayamnya juga mengatakan, duh saya hanya memakan sedikit aja kok dipukul. Mungkin bahasanya seperti itu, tapi ayamnya hanya bilang petok 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 gitu saja. Tidak bisa menyampaikan hal yang lain. Yang berikutnya adalah tentu beruntungnya kita sebagai manusia, yang karena manusia diciptakan ini harus pandai bersyukur. Kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai frekuensi yang jauh berbeda, dan manusia diberikan kesempatan untuk mengolah apa yang ada di bumi, apa yang di lautan. Itu semua untuk manusia. Ikan, daging, hewan itu ya untuk manusia. Misalnya ayam kita pelihara, sudah gede, sudah besar, kita potong ya, ikannya atau dagingnya ya untuk manusia. Kambing sama juga, kerbau juga sama, dan yang lainnya. Sehingga pada prinsipnya manusia ini harus mempunyai peranan yang aktif. Bagaimana supaya manusia ini menjadi contoh yang baik untuk bisa bersyukur atas sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hal ini sering kita dengarkan, tapi mungkin juga hati kita ini terlalu ego, terlalu sombong. Karena apa? Kadang kita tidak bisa memberikan sesuatu terbaik kepada hewan-hewan di sekitar kita. Maksud saya adalah berperilaku yang sederhana saja. Kalau misalnya kita punya kambing, kita punya ayam, ya jangan dianiaya lah. Biasa, perlakukan dengan baik.
karena itu hewan ciptaan Allah juga. Ya, kebetulan kita diberikan kesempatan untuk memelihara. Maka ya kalau masih hidup ya diberi makan, jangan dibiarkan untuk lapar dan seterusnya. Karena masing-masing ya tentu ada hisapnya. Jadi kalau kita memelihara binatang dilalah kok tidak kita beri makan, ya tentu kita ada hisapnya. Loh, gimana kamu dipercaya untuk memelihara kambing kok tidak pernah diberi makan sehingga kambingnya mati kelaparan? Gimana diserahkan atau diserai untuk merawat ayam, ayamnya kok tidak pernah diberi makan? Inilah yang harus kita pahami sama-sama. Dan manusia sebagai sebagus-bagus penciptaan, tentu kita harus banyak bersyukur. Alhamdulillah masih bisa bangun tidur. Alhamdulillah masih bisa makan. Alhamdulillah masih bisa menyerap oksigen. Alhamdulillah masih bisa jalan. Alhamdulillah masih bisa saling menyapa antar kawan. Alhamdulillah masih bisa minum secara normal. Coba kita bayangkan beberapa kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit. Kadang ada yang mati separuh, dalam bahasa sekarang mungkin sebutannya stroke. Ada yang ginjalnya tidak berfungsi sehingga harus cuci darah. Ada yang kena paru-paru sehingga mereka bernafas saja susah. Ada yang mungkin sehat, nampaknya secara fisik sehat, tapi bicaranya agak susah karena ada radang di tenggorokannya. Makan saja dibatasi. Nah, kita mungkin makan bebas, sayur apa saja masuk. Bagaimana ketika ada teman kita, saudara kita yang kena kolesterol, yang kena diabetes, yang kena asam urat, yang kena trigliserid, yang ya kena penyakit-penyakit yang lain. Ya Allah, yang lain makan ikan asin dengan biasa-biasa saja. Sementara kita makan apapun itu harus ada obatnya. Wah, ini harus pakai obat, ini obat asam urat, ini obat kolesterol, ini obat darah tinggi, ini obat, ya Masya Allah gitu. Ini obat untuk jantung dan seterusnya. Sehingga seakan-akan ini hidup kita ini ya ketergantungan dengan obat. Ya Allah, benar-benar. Kalau kita rasakan betul betapa untungnya kita sebagai manusia ini. Kita bisa bersyukur karena hari kemarin kan kita masih sempat bertemu dengan keluarga, ketemu dengan saudara. Ya meskipun ya kita nggak punya apa-apa. Tetapi tentu kita harus syukuri betul-betul. Harus kita benahi diri kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, wah Masya Allah, karena azab Allah itu sangat pedih. Maka monggo saya juga mengajak pada diri saya untuk introspeksi, untuk bisa mengendalikan diri kita, perasaan kita. Tidak mudah untuk memberikan cercaan pada orang lain. Siapa tahu loh kita ini dengan mereka yang kita cerca, dengan kita menjelek-jelekkan mereka itu makom kita itu sama dengan mereka atau lebih jelek daripada mereka. Sehingga ya kapasitas inilah yang harus kita dudukkan. Menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang maksimal harus kita kerjakan. Terutama di bulan yang baik ini dan bulan berikutnya nantinya. Karena bulan Ramadan saat ini masih ada nanti Syawal. Syawal itu masih ada kegiatan-kegiatan lain, ada silaturahmi. Tidak ada loh orang-orang yang serendah hatinya sesuai dengan seperti dengan bulan Syawal. Siapa orang tuh mengakui kesalahan, siap ketemu bilang, walaupun nggak kenal, bilang mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Padahal artinya minal aidin wal faizin itu bukan mohon maaf lahir dan batin. Ya tapi ya tidak apa-apa, sudah kaprah kok, sudah. Orang Jawa mengatakan sudah tidak masalah. Yang penting mendoakan yang baik, itu sudah cukup.
Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita memotivasi diri kita untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan hari ini. Karena Allah, apapun yang kita nikmati hari ini itu adalah sesuatu yang terbaik yang kita dapatkan dan harus disyukuri. Semoga di saat-saat Ramadan ini dan bulan-bulan yang akan datang nanti kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati kehidupan, untuk bisa menghirup udara dengan baik, untuk bisa berkomunikasi, sholat, beribadah. Ya resikonya walaupun punya uang banyak, tapi kalau diberikan keberkahan ya alhamdulillah. Kalau memang kita ditakdirkan menjadi orang kaya, orang yang mempunyai materi yang cukup, ya alhamdulillah. Ketika suatu ketika kita ditakdirkan untuk bisa membeli kendaraan yang bagus, ya alhamdulillah harus disyukuri. Andai kata pun belum, ya harus disyukuri. Karena apa? Ya karena memang makomnya belum sampai ke sana. Arahnya belum sampai ke sana. Tapi setidaknya tentu Allah tidak akan salah dalam memberikan rezeki. Dan rezekinya kita itu tidak akan mungkin tertukar dengan rezekinya orang. Itu harus kita yakini. Wah ini harusnya itu rezeki saya tapi mampir ke dia jadi wah nggak bisa demikian ya. Ya itu rezekinya mereka. Maka jangan takut untuk menerima rezeki yang banyak. Jangan takut untuk mendapatkan momentum-momentum yang terbesar. Jangan takut untuk menerima keberkahan yang sangat banyak. Jangan takut untuk mempunyai saudara yang banyak. Jangan takut untuk menjadi orang yang kaya. Jangan takut untuk bersedekah. Jangan takut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan khawatir, pasti Allah akan meninggikan derajat kita ketika kita bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir seperti biasa, mari kita sama-sama berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan beban kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan yang rumit yang ada pada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meningkatkan derajat kita dan saat ini ibadah kita yang khusus maupun yang umum, hidup kita, mati kita, sholat kita, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan seperti biasa kepada saudara-saudara kita yang sekarang sedang terdera dengan masalah berat, semoga Allah segera memudahkannya dan bisa menggantinya dengan sesuatu yang baik. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, sehingga semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.